Bisa ke sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surat Al-Ankabut 45. Bila solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mengapa ada orang yang rajin solat namun tetap berbuat jahat? Perlu dipahami, tidak semua solat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Hanya orang yang menunaikan solat dengan benar saja yang akan mendapat hikmah dan faedah dari solatnya. Solat itu bukan hanya sekedar ucapan dan gerakan yang hampa tanpa makna. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menegur seseorang usai solat, "Ulangilah solatmu, sesungguhnya engkau belum solat." Beliau bahkan mengulang ucapannya sebanyak 3 kali. Ucapan Abu Aliyah patut kita renungkan tentang solat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Di dalam solat itu ada 3 unsur penting, yaitu ikhlas, khasyah atau takut, dan zikrullah atau ingat kepada Allah. Maka jika tiap solat tidak ada ketiganya, tidaklah disebut solat. Karena dengan kandungan ikhlas akan menuntun pada kebaikan. Khasyah atau rasa takut akan mencegah seseorang dari perbuatan mungkar. Sedangkan zikrullah atau mengingat Allah akan mencakup makna mengajak ma'ruf, kebaikan dan mencegah kemungkaran. Al-Hasan berkata, "Hai anak Adam, solat akan mencegah dari keji dan mungkar. Jika solatmu tidak mencegahmu dari keji dan mungkar, maka sesungguhnya kamu tidak solat." Al-Maraghi sangat tegas mengingatkan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk menegakkan solat, yaitu dengan melaksanakannya secara sempurna secara lahir dan batin. Al-Baidawi berkata, solatnya yang menjadi sebab terhentinya aneka maksiat adalah ketika dia sibuk dengan solatnya, dan kesibukannya itu akan menanamkan kepada dirinya perasaan takut kepada Allah. An-Nashir Al-Shi'indi berkata, sisi keberadaan solat mencegah dari perbuatan fasya dan mungkar, yaitu ketika seorang hamba yang mendirikan solat menyempurnakan rukun-rukun, syarat-syarat dan kekhusyuannya, maka hatinya akan bersih, perasaannya akan jernih, imannya akan bertambah kuat keinginannya untuk melaksanakan kebaikan, dan berkurang atau hilang keinginannya untuk mengerjakan keburukan. Senada dengan ini, seorang ulama kontemporer mengingatkan, ketika solat, seharusnya seseorang mengkonsentrasikan diri untuk dekat kepada Allah. Jangan sampai ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Jangan sampai terlintas di hati berbagai pikiran ketika sudah masuk dalam solat. Dengan demikian, solat yang menimbulkan efek mencegah dari perbuatan dosa dan maksiat, serta bisa mengajak pada kebaikan adalah solat yang dilakukan dengan cara memenuhi rukun, syarat, wajibnya solat. Demikian pula dengan melakukan hal-hal sunnah yang menyempurnakan solat, membuang jauh-jauh dari dalam pikiran hal-hal di luar solat, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri ketika sedang melaksanakan solat, menghadirkan hati saat solat dengan merenungi setiap ayat dan bacaan yang diucap, bersemangat dalam hati untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika solat kita belum sampai ke tahap seperti ini, maka patut mengoreksi diri dan tidak perlu menjadikan solat sebagai kambing hitam. Abu Dzar menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapati selain dari itu, janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi permasalahannya bukan pada informasi ayatnya, tetapi lebih kepada pelaku solat itu sendiri yang kurang menyempurnakan rukun, kewajiban atau khusyuknya solat. Semestinya kita menyempurnakan semua itu sehingga solat kita menimbulkan efek baik dan bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita, sebagaimana halnya yang disampaikan Rasul SAW kepada sahabat-sahabatnya. Apa pendapat kalian jika di depan pintu salah seorang dari kalian ada sungai mengalir, dia mandi darinya 5 kali dalam sehari, apakah tersisa kotoran darinya? Para sahabat menjawab, tidak akan tertinggal kotoran sedikit pun. Beliau bersabda, demikianlah solat 5 waktu, Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya untuk kita adalah, kalau ada orang yang mandi 5 kali sehari dan semalam, misalnya pagi hari sekali, siang hari, sore hari, lalu di waktu maghrib sekali, dan di waktu malam juga sekali. Ini pun masih ditambah dengan mandi-mandi lain yang ia lakukan. Akan tetapi meski telah mandi sekian kali, orang itu tetap dekil, kotor dan bau. Pertanyaannya, yang salah mandinya atau cara mandinya? Tentu saja yang harus kita pertanyakan adalah cara mandinya. Pasti cara mandinya yang keliru. Barangkali sama saja dengan mandi bebek yang sekadar mencelupkan sebagian tubuh ke air, asal ada yang basah. Demikian pula dengan solat. Jika solat sudah ditunaikan, tapi pelakunya masih saja senang berbuat buruk dan maksiat, bukankah berarti sama saja dengan solat bebek?
Namun perlu diingat bahwa dosa-dosa yang dikerjakan oleh seseorang, baik dosa kecil apalagi dosa besar, tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat, karena sholat 5 waktu diwajibkan kepada seorang muslim balik dan berakal dalam keadaan bagaimanapun, kecuali wanita yang haid. Maksiat yang dilakukan oleh seseorang tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sholat 5 waktu, apapun maksiat yang dilakukan. Dia harus tetap sholat dan tidak boleh meninggalkannya. Semoga di kemudian hari dia bisa memperbaiki sholatnya sehingga dapat mencegahnya dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang sholat dan masih berbuat maksiat tentu saja masih lebih baik daripada yang tidak sholat dan berbuat maksiat. Bahkan boleh jadi bila dia tidak sholat, maksiatnya akan bertambah. Meskipun tentunya harus berusaha dan diusahakan oleh orang lain agar kualitas sholatnya ditingkatkan dan maksiatnya ditinggalkan. Wallahu a'lam.